persaingan nanti juga akan semakin seru karena melibatkan dua pemain putri yang saat ini sedang on fire di Indonesia. Ada Megawati Anisti Pertiwi di timnas senior dan juga ada Junaida Santi di timnas Indonesia junior. Nah, nanti mereka akan bentrok di Moji Volley Cup yang tentu saja ini merupakan sebuah turnamen yang sangat bagus bagi persiapan timnas Indonesia untuk tampil di turnamen internasional tahun 2025 ini. Oke teman-teman, ketemu lagi. Kita ngobrol santai-santai lah ya, sharing tipis-tipis tentang volley Indonesia, tentang timnas Indonesia. Tapi kita nggak bahas tentang timnas volley putra, karena kemarin kan kita sudah bahas tentang Rifan Mulki, kemudian juga Farhan Halim, Boy Arnes Arabi, Indra Kurniawan, Jason Nathanael Kilanta, dan kawan-kawan yang bermain di Civilik tahun 2025. Kita bahas tentang sektor putri, karena mulai hari ini timnas Indonesia sektor putri, baik yang junior maupun senior, akan tampil di Moji Volley Cup tahun 2025. Ini merupakan sebuah turnamen yang harus kita apresiasi kepada Moji karena apa? Tujuannya satu tentu saja untuk meramaikan atau untuk menggaungkan lagi volley Indonesia. Yang kedua adalah sebagai persiapan untuk timnas Indonesia baik junior maupun senior. Karena timnas senior akan tampil di Civilik tahun 2025 bulan Agustus nanti. Begitu juga dengan timnas junior, Junaida Santi dan kawan-kawan bahkan akan tampil di kejuaraan dunia yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita tidak boleh berharap terlalu banyak mengenai juara karena ini adalah turnamen, bukan turnamen resmi, bukan kompetisi resmi. Tujuannya adalah tentu saja pemanasan sehingga ya kita jangan melihat bagaimana gelar juara yang diraih oleh timnas, oleh para pemain. Karena ya sekali lagi ada hal yang lebih penting jika dibandingkan gelar juara di turnamen yang nggak resmi ini. Ada plus minus dari penyelenggaraan Moji Volley Cup tahun 2025 ini. Plusnya adalah ya sekali lagi Moji keren banget karena menyelenggarakan turnamen yang berfungsi bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri menyambut turnamen internasional. Ya ini merupakan sebuah pemanasan karena sebelumnya timnas Indonesia yang sektor senior itu kan tidak menjalani tryout atau tidak menjalani uji coba ke luar negeri dengan tim lain menjelang di FIC Nation Cup tahun 2025 dan saat itu kita ketahui bahwa Tisha Amalia dan kawan-kawan finish di posisi kelima. Tapi minusnya adalah ini menurut POV saya sendiri adalah dari segi tim-tim yang bermain di Moji Volley Cup tahun 2025 ini karena kalau saya pribadi tentu saja sangat berharap agar ada klub luar negeri atau klub asing yang bermain di turnamen itu, tapi ternyata panitia penyelenggara itu kan hanya memasukkan atau hanya mengirimkan 4 tim saja. Yang pertama adalah timnas senior, kemudian timnas junior, kemudian O2C Bandung dan juga Mabes TNI. Kalau ada tim lain atau klub asing yang bermain di Moji Volley Cup tentu saja akan sangat berguna untuk menempa mental, untuk melatih mental para pemain, untuk menempa skill para pemain karena ya tentu saja persaingan akan semakin sengit, akan semakin seru dan persaingan atau tingkat kompetisi yang sangat kompetitif itu tentu saja akan berimbas positif terhadap kemampuan para pemain. Kita bisa membayangkan kalau seperti timnas Filipina yang kemarin menggelar turnamen internasional, mereka menjadi tuan rumah dan mengundang tim asing dan tentu saja tidak hanya animo para penonton yang sangat bagus, tapi juga ya sekali lagi akan berguna atau akan bermanfaat untuk para pemain timnas Indonesia sendiri. Meskipun demikian, ya mungkin ada faktor lain kalau mendatangkan klub asing karena apa? Kalau nanti timnas Indonesia itu mendapatkan hasil buruk, tentu saja mungkin bisa mempengaruhi mental karena apa? Ya seperti biasa, netizen tentu saja akan bereaksi, akan memberikan respon yang bermacam-macam dan respon dari para netizen itu bisa untuk ya mempengaruhi mental para pemain Indonesia untuk menjelang tampil di turnamen internasional untuk sektor senior itu kan di Civilik, kemudian untuk timnas junior itu tampil di kejuaraan dunia. Ya mungkin hal itu yang tidak diinginkan karena mental itu kan tetap perlu dijaga menjelang tampil di kejuaraan resmi yang menjadi tujuan dari PBVSI. Selain itu, hal positif lainnya dari penyelenggaraan Moji Volley Cup tahun 2025 ini juga untuk level senior ya, adalah untuk mematangkan tim karena apa? Komposisi timnas senior itu kan
mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah masuknya Megawati Hangesti Pertiwi yang di FVC Nation Cup, dirinya itu kan tidak tampil karena saat itu kan Megatron sedang menikah bersama Mas Dio. Nah, sedang mempersiapkan pernikahan, bukan sedang menikah. Kemudian juga selain Megawati Hangesti Pertiwi, itu kan juga timnas senior itu kan ketambahan Asih Titi yang menggantikan Rika Dwi Latri, yang mana kita ketahui bahwa Rika Dwi Latri itu kan akhirnya tidak bisa membela timnas Indonesia lagi karena sedang berfokus menyembuhkan cederanya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah timnas senior itu kan tidak diperkuat lagi oleh Yula Yuliana, yang mana kita ketahui bahwa Yula Yuliana itu kan sudah memutuskan untuk pensiun. Nah, dengan komposisi pemain yang baru itu, dengan skuad yang mengalami perubahan, tentu saja pelatih timnas Indonesia, Mas Oo, itu kan harus meramu strategi. Nah, di Moji Volley Cup tahun 2025 ini, tentu saja bisa menjadi momen atau bisa menjadi ajang yang tepat bagi Mas Oo untuk melihat bagaimana kelebihan yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan juga kelemahan-kelemahan yang masih dimiliki oleh Megawati Hangesti Pertiwi. Karena apa? Ya, sekali lagi timnas Indonesia ini kan sayangnya tidak melakukan tryout dengan tim-tim lain. Nggak usah tryout ke luar negeri lah, tapi juga mendatangkan tim lain untuk bertanding di Indonesia. Itu kan tidak dilakukan oleh PBVSI, sehingga ya kita para volley hanya bisa melihat nanti bagaimana persaingan di timnas senior dengan timnas junior. Dan ada sorotan yang tentu saja akan sangat tajam antara Megawati Hangesti Pertiwi dengan Junaida Santi di Moji Volley Cup ini, karena ya seperti yang tadi saya bilang bahwa Megatron dengan Junaida Santi ini kan saat ini menjadi dua pemain voli putri Indonesia yang namanya sedang naik daun. Megawati Hangesti Pertiwi bahkan kemarin itu kan viral banget setelah dirinya dikontrak oleh klub Turki Manisa BBSK, sedangkan Junaida Santi itu kan menjadi MVP di Proliga tahun 2025 sekaligus mengantarkan Jakarta Pertamina Indoro menjadi juara Proliga 2025. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah gini ya teman-teman, jangan sampai kita berharap terlalu berlebih kemudian memberikan respon yang berlebihan, bahkan responnya itu negatif, karena sekali lagi mental para pemain ini kan harus dijaga menjelang tampil di kejuaraan resmi, menjelang tampil di kejuaraan dunia ataupun di CV League 2025. Amit-amit kalau nanti responnya berlebihan setelah teman-teman melihat bagaimana permainan timnas Indonesia di Moji Volley Cup, hal itu ya bisa untuk bisa menyebabkan mental para pemain terganggu, sehingga ya amit-amit nanti hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia itu tidak maksimal di turnamen internasional. Selain itu juga Moji Volley Cup bisa untuk ya menjadi pelecut bagi PBVSI untuk menyelenggarakan turnamen, karena ini kan pihak swasta sudah menggelar turnamen tuh. Masa PBVSI tidak menggelar turnamen atau tidak mempersiapkan tim dengan sangat baik untuk timnas lah ya menjelang turnamen internasional? Harus ya tentu saja Moji itu kan pasti bekerja sama atau berkolaborasi dengan PBVSI, tapi ya kita sangat berharap agar ini adalah turnamen yang ada turnamen yang benar-benar diselenggarakan oleh PBVSI. Kita ambil contoh seperti di sepak bola itu kan ada Piala Presiden 2025 yang diselenggarakan oleh PSSI. Nah, kita pengen nantinya PBVSI itu juga menggelar turnamen atau menyelenggarakan kompetisi yang memang itu benar-benar diselenggarakan oleh PBVSI, bukan oleh pihak swasta. Meskipun sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa pihak swasta tentu saja yang bekerja sama dengan PBVSI. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana nanti kira-kira persaingan di Moji Volley Cup, terutama untuk timnas Indonesia senior melawan junior? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik ya. Oke, makasih. Sampai jumpa.